Saudara, letak geografis Batam yang dekat dengan perbatasan negara luar menjadikan kota industri ini sebagai titik transit ideal bagi sindikat narkoba internasional. Tidak hanya itu, sejak beberapa waktu lalu Batam mulai dijadikan pemasok narkoba sebagai tempat produksi. Terakhir, pada Senin malam kemarin, Polda Kepri menggerebek sebuah apartemen yang dijadikan tempat produksi sabu cair di kota Batam. Untuk membahas lebih jauh mengenai permasalahan narkoba di Batam, kita telah tersambung dengan Ketua DPD Gerakan Anti Narkoba atau Granat Provinsi Kepri, Bapak Syamsul Paloh. Selamat siang Pak Syamsul. Selamat siang. Selamat siang Pak, saya Kristi dari Batam TV. Baik. Baik Pak, langsung saja. Pak, bagaimana pandangan Anda mengenai situasi peredaran narkoba di Batam saat ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan salam perjuangan untuk seluruh masyarakat Kota Batam dan salam pengabdian juga dalam hal ini untuk Batam TV. Baik, kita berbicara tentang daripada pandangan ya mengenai situasi peredaran narkotika di Batam saat ini. Ini sebenarnya sudah berkali-kali saya menyatakan bahwasanya sangat prihatin ya. Kita sangat prihatin dengan kota yang kita cintai ini. Saya ingin mengatakan dulu, dan saya tidak melangkahi daripada bagaimana pandangan strategis daripada penegak hukum. Ya, Kepulauan Riau, yang terdiri dari 2.000 lebih pulau-pulau yang berpenghuni, yang tidak berpenghuni. Itu yang pertama. Dan demikian juga Kepulauan Riau, khususnya Batam, secara geografis kelautan, zona kelautannya yang berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Demikian juga kalau kita lihat hubungan perdagangan daripada industri pariwisatanya berhubungan langsung dengan negara-negara yang saya katakan ini. Maka Kepri, khususnya Batam, yang memang jalur daripada kelautannya ini lebih kurang 65% atau 66%, hanya tinggal 45% saja itu darat. Hal ini sangat-sangat memungkinkan terjadinya transnational crime, khususnya kejahatan narkotika. Ini perlu digarisbawahi. Ya, ada dua over of limit OVL yang berada di perairan Kepulauan Riau ini, ya, yang berhadapan dengan Singapura dan berhadapan langsung antara Batam dengan Malaysia 104 atau 103 itu OPL. Ini yang namanya OPL itu tempat kegiatan daripada banker anchor sebuah kapal terminal internasional yang memang itu international law. Ini sangat riskan terjadinya tempat terjadinya transaksi atau offer daripada barang-barang narkotika kepada kapal-kapal kecil yang memang memasukkan ini ke jalur-jalur ataupun ke daerah-daerah pulau-pulau yang berpenghuni atau tidak berpenghuni, khususnya di Kota Batam. Ya Pak, mengenai situasi peredaran narkoba di Kota Batam saat ini apakah sangat tinggi ya Pak? Saya sudah mengatakan pada tahun yang lalu, Batam ini lampu merah untuk masalah peredaran narkotika. Ya, tapi tidak berarti Batam ini menjadi tempatnya dikonsumsinya atau peredaran narkotika. Salah satu adalah Batam, Kepulauan Riau ini menjadi tempat tujuan daripada retail daripada sindikat narkoba untuk market. Market dalam arti kata bisa sebagai dia transit, setelah dari Batam dia keluar ke daerah lain. Ya, itu kalau saya lihat. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kita lihat karena jaringan narkoba atau jaringan narkotika ini dia sangat terorganisir, konsepsional, sistematis, mobilitas yang tinggi, dan sistem pendanaan yang tidak terbatas. Ini sulit untuk kita hadapi mereka. Maka di sini perlu keterlibatan semua komponen masyarakat, khususnya aparat penegak hukum,
ya untuk benar-benar komitmen bagaimana kita melakukan perang terhadap sindikat narkotika ini. Baik, Pak. Menurut Anda, apa faktor utama Batam menjadi titik transit ideal bagi sindikat narkoba internasional? Itu yang saya katakan tadi. Pertama, memang ada jalur sindikat tadi. Ini yang sebenarnya PR bagi aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional dan kepolisian di sini yang memang di bawah Direktorat Narkotika. Ya, ada jalur untuk masuknya kemari karena tadi signifikan yang kita lihat bahwasanya jalur laut, kebanyakan narkotika ini masuk daripada jalur laut tadi yang memang berhubungan langsung dengan daripada negara-negara pemasok itu tadi yang dalam hal ini kita ketahui bahwasanya hampir menyeluruh yang ditangkap dan berhasil ditindak oleh aparat penegak hukum, masuknya sabu ataupun narkotika dan ekstasi itu dari daerah-daerah luar negeri seperti Malaysia dan lain-lain. Jadi itu kalau saya lihat memang targetnya adalah ada market di sini dan bisa jadi dan ini transit. Kalau semua yang ditangkap yang berhasil ditindak narkotika itu untuk kepentingan konsumsi masyarakat di Batam, saya rasa sudah hancur bangsa dan masyarakat di Batam ini. Jadi bisa jadi sebagian memang itu ada marketnya untuk di Batam dan sebagian besar untuk menjadi transit dan keluar daripada Batam. Baik, Pak. Baru-baru ini polisi menggerebek sebuah industri rumahan sabu cair. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Ya, sekali lagi saya katakan bahwasanya sistem kerja daripada sindikat narkotika, mafia narkotika, dia ini tadi saya katakan sangat terorganisir sistematis. Untuk membuat satu produksi ataupun produsen daripada narkotika barang haram ini tidak harus mendapatkan sarana prasarana yang begitu besar seperti gudang dan macam-macam. Dengan ruang 3x3 saja meter, itu sudah bisa membuat satu untuk produksi narkotika. Maka saya katakan tadi, kapal-kapal yang ada di OPL tersebut, ya parkir sudah berbulan-bulan, tidak bergerak kemana-mana, itu perlu itu sangat memungkinkan ada produksi narkotika di sana. Tinggal nanti dijemput oleh kapal kecil, ya lonset dia dibawalah ini masuk ke jalur ke sebuah pulau. Batam ini sudah berkali-kali kalau kita lihat setelah terbongkarnya pabrik sabu pada saat itu ada di beberapa titik di Batam, terbesar juga untuk di Asia Tenggara. Dan demikian juga di rumah elit kawasan Sukajadi. Dan saat ini ada di apartemen Victoria. Alhamdulillah, saya memberikan apresiasi kepada kepolisian, aparat penegak hukum dapat membongkar untuk masalah produsen pabrik daripada barang haram tersebut. Dan ini perlu kita sikapi bersama dan hati-hati. Kegiatan-kegiatan haram ini tidak menutup kemungkinan bukan hanya di apartemen dan bahkan di sebuah rumah kecil pun bisa dilakukan untuk produksi daripada barang haram narkotika. Ya, Pak. Dalam catatan Anda, berapa kali Batam dijadikan tempat produksi sabu? Ya, saya sudah katakan bahwasanya pertama kali pada saat itu terbongkarnya pabrik sabu terbesar Asia Tenggara. Ya, pada saat itu kalau nggak salah saya itu di waktu kepemimpinan Pak Kapoldanya Pak Titanos, bukan Pak Sutarman ya, jadi gitu. Jadi itu ditemukan yang keberadaan laboratoriumnya di Batam Center pada saat itu dekat sekali, hanya berjarak 1 kilometer, hanya berapa meter dengan kantor persiapan Polda Kepri yang pada saat itu di kantornya Otorita Batam. Dan demikian juga untuk bahan baku prekursor tersebut ditemukan juga yang berhubungan dengan ini di wilayah Kabil, di wilayah daripada Kabil kalau nggak salah. Jadi terus ada juga untuk hasil akhir daripada untuk sabu tersebut menjadi produk yang terbaik itu di kawasan Hijrah. Itu terbesar. Artinya
artinya makanya sudah waktunya kita hati-hati dan lampu merah untuk daerah kita ini. Karena Batam memang target daripada untuk retail daripada sindikat narkotika. Jadi itu yang pertama. Yang selanjutnya akhir-akhir ini itu dibongkarnya di wilayah rumah elit di Sukajadi. Itu juga. Dan ini tidak seberapa, tapi alhamdulillah kita ucapkan kepada aparat penegak hukum. Dan kemungkinan besar granat melihat di sini bukan hanya di apartemen Victoria ini, dan akan ada di beberapa titik-titik yang lain. Bahwasanya cara kerja daripada sindikat narkotika perlu untuk kita menjadi tanda kutip bahwasanya untuk menjadi penelusuran dan investigasi kita secara bersama. Baik Pak, apakah ada kemungkinan kasus yang gagal diungkap Pak? Kalau kasus yang gagal diungkap, itu yang saya katakan bahwasanya taktis strategis daripada sindikat narkotika. Kemungkinan besar, ya tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang terungkap hanya bisa saja yang tertangkap atau terungkap yang seperti pada saat ini, tapi ada tidak menutup kemungkinan mengalihkan perhatian bahwasanya ada penyeludupan narkotika itu secara besar yang memang tadi yang kita katakan hari ini tertangkap di apartemen Victoria begitu. Tapi dari wilayah lain, titik koordinat lain itu bisa saja masuk barang-barang tersebut. Cara kerja daripada sindikat narkoba saya katakan konsepsional sekali memang, sistematis. Dan sistem tadi yang saya katakan mobilitas yang tinggi ya. Dan mereka itu sudah mempersiapkan jaringan-jaringan tersebut sangat profesional. Dan ini yang harus menjadi perlawanan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum kita secara bagaimana menghadapi daripada sindikat narkotika. Ya Pak, hukum pasar supply and demand pasti juga berlaku bagi pemasok narkoba di Batam ya Pak. Apalagi besarnya risiko yang akan ditanggung jika tertangkap. Dengan kata lain, apakah pemakai narkoba di Batam masih tinggi sehingga pengedar bahkan produsennya ada di Batam? Ya, saya mengatakan bahwasanya tidak ada satu jaminan yang menyatakan peredaran atau pemakai daripada narkotika tidak terjadi di mana-mana. Maka saya katakan bahwasanya narkotika ini sudah menyusup sampai ke titik-titik yang memang itu menjadi keprihatinan kita. Bukan hanya, malah sudah sampai kepada kawasan-kawasan pendidikan, bahkan sudah meraup kepada kawasan pendidikan anak-anak sekolah dasar, dan bahkan sudah masuk kepada lingkaran-lingkaran daripada komunitas politik ya. Jadi saya di sini ingin menyatakan bahwasanya kita tidak melihat secara nasional, kita melihat secara di Batam ini perlu kita bekerja sama semua komunitas masyarakat bersama kepolisian dan BNN, dan begitu juga bersama aparat penegak hukum yang jalur laut maupun udara ini harus memperketat dan saling memberi dukungan dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bila kita ingin daerah kita ini memang bersih daripada narkoba. Setidaknya kita punya niat dan punya satu komitmen bahwa saya perang terhadap narkotika. Baik Pak, apa saja langkah-langkah yang telah diambil Granat Kepri dalam upaya memerangi peredaran narkoba di Batam, Pak? Baik, Granat adalah Gerakan Nasional Anti Narkotika yang didirikan oleh tokoh-tokoh nasional ya di sini, yang mana Granat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, bukan LSM. Granat jauh-jauh hari sudah menyiapkan, mengembangkan sebuah sistem dan jaringan pertahanan masyarakat agar masyarakat mampu menghindarkan diri dari segala sesuatu berhubungan dengan peredaran gelap dan penyalahguna narkoba dengan cara-cara persuasif dan kekeluargaan. Satu. Dan demikian juga Granat membangun sistem jaringan pengawasan publik bagi seluruh kegiatan dan seluruh upaya pemberantasan peredaran gelap dan seluruh upaya untuk menghindari penyalahgunaan narkotika. Demikian juga membangun jaringan dukungan moral terhadap segala sikap dan tindakan
yang berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap dan upaya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir, Granat mengembangkan gaya hidup masyarakat yang bebas narkoba, artinya hidup sehat tanpa narkoba. Ya, baik Pak. Sejauh ini bagaimana Granat bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah dalam penanggulangan masalah narkoba, Pak? Ya, bahwasanya untuk memberantas narkotika ini bukan hanya daripada tanggung jawab aparat penegak hukum, kepolisian, BNN, ataupun pemerintah. Makanya di sini semua komponen masyarakat harus bersama-sama punya komitmen dengan pemerintah, mendukung, membantu pemerintah untuk bagaimana memberantas ataupun menyatakan perang terhadap narkotika ini atau narkoba. Granat di sini memang sebagai mitra kerja daripada BNN maupun kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya telah bersama-sama dalam arti kata di sini ada beberapa hal karena Granat dalam konteks pemberantasan bukan domainnya kita adalah untuk pencegahan, penanggulangan. Maka ada beberapa kegiatan yang diberikan oleh Granat untuk mendukung pemerintah seperti Granat Go to School. Kita memberikan penyuluhan-penyuluhan, kampanye-kampanye masalah bahaya narkoba dan menyatakan bagaimana menanamkan, mendoktrinkan kepada generasi muda di sekolah-sekolah maupun di tingkat kampus dan masyarakat dengan lintas agama, lintas suku semuanya. Setidaknya mendoktrinkan, menyatakan bahwasanya narkoba itu jangankan disentuh, dilihat pun haram. Itulah dia. Baik Pak, apa yang menjadi tantangan terbesar kita bersama di Batam terkait peredaran narkoba ini Pak? Ya, tantangan kita bersama di sini di Batam, itu yang saya katakan tadi, bahwasanya kita harus melihat narkotika ini dibuat dengan bahan baku apa. Narkotika khususnya sabu maupun ekstasi itu bahan bakunya adalah prekursor. Prekursor tersebut tidak gampang untuk dimasukkan atau perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin untuk sebagai impor ataupun memasukkan bahan baku prekursor. Prekursor ini adalah kimia. Termasuk dari 100 sekian jenis prekursor termasuk deterjen. Deterjen itu padahal apa? Deterjen itu adalah sabun. Sabun itu untuk pembersih keramik. Tapi bahan ini dipergunakan juga untuk hasil akhir pencuci daripada sabu agar sabu itu bisa menjadi kristal. Maka di mana beredarnya prekursor ini? Prekursor ini dipergunakan juga di beberapa perusahaan-perusahaan elektronik untuk mencuci komponen-komponen daripada elektronik tersebut. Maka maupun daripada perusahaan-perusahaan lain. Ada berapa perusahaan importir prekursor yang ada di Kepri? Saya rasa hanya hitungan jari. Dan memasukkan prekursor kimia ini tidak gampang. Harus ada izin. Izin dari Mabes Polri, izin dari Menteri Perdagangan, dan sangat-sangat sensitif sekali untuk dimasukkan. Pertanyaan saya berikutnya untuk menjadi kita garis bawahi, bahan-bahan prekursor yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan tadi seperti elektronik dan macam-macam, bila ada sisa, dikemanakan sisanya tersebut? Dikemanakan sisanya tersebut? Itu menjadi pertanyaan karena itu bisa menjadi bahan baku. Dan demikian juga bisa jadi pemasukan prekursor itu secara ilegal melewat OPL. Jadi pemerintah di sini yang berkaitan dengan memberikan izin ini harus lebih ketat. Dan bila perlu, Polda Kepri melalui Direktorat Narkotika Polda Kepri ini harus menjadi sidak dan menjadi kontrol terhadap barang-barang prekursor keluar masuk daripada penggunaan maupun masuknya dari luar negeri ke Batam. Demikian. Baik Pak, apa harapan Anda untuk masa depan Batam terkait penanggulangan narkoba, Pak? Baik, saya selaku Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika Provinsi Kepri meminta bahwasanya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada generasi muda, tingkat anak didik, mahasiswa, maupun di tingkat daripada pendidik, guru-guru,
bahwa maupun dosen, maupun tokoh-tokoh agama, ustadz, kiai, dan pendeta untuk tidak bosan-bosannya memberikan ceramah atau khutbah, memasukkan sedikit dalam arti kata walaupun itu 5 menit tentang daripada penyuluhan masalah daripada bahayanya narkotika yang mengancam hancurnya sebuah bangsa dan negara atau merusak daripada generasi muda. Dan demikian juga kepada aparat penegak hukum yang paling penting di sini, bahwasanya bila ada terpidana, tersangka dan terpidana atau terdakwa daripada pelaku tindak pidana narkotika dari tingkat kepolisian agar menetapkan pasal-pasal berat, dari tingkat penuntutan yaitu penuntutan daripada kejaksaan agar menuntut hukuman yang tinggi, bila perlu hukuman mati, dan demikian kepada benteng terakhir pengadilan yaitu majelis hakim, bila perlu supaya ada efek jera dan punya komitmen bagaimana menyelamatkan anak bangsa dan negara dari kehancuran akibat dari keadaan narkotika, berani memutuskan hukuman mati. Jangan hukuman-hukuman yang biasa ataupun 14-15 tahun. Bila perlu hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Itu yang baru betul-betul bahwasanya kita punya komitmen untuk menyelamatkan anak bangsa dari kehancuran akibat daripada kehancuran akibat daripada narkotika. Terima kasih. Ya baik Pak, pertanyaan terakhir. Apa pesan Anda ke masyarakat Batam terkait bahaya narkoba dan bagaimana pencegahannya Pak? Baik, kepada masyarakat Batam, khususnya kepada orang tua, kepada tokoh-tokoh agama, kepada generasi muda, semuanya. Dan di sini juga sebagai garda terdepan, agen daripada terdepan generasi muda harapan bangsa yaitu mahasiswa, marilah sama-sama kita dengungkan. Pertama, bersama kita membantu upaya-upaya penegak hukum, kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan pemerintah dalam hal ini. Bersama-sama kita memberikan dukungan bagaimana bisa memberantas daripada narkotika dan menuju daripada Batam maupun Kepulauan Riau bersinar, bersih daripada narkoba ke depan. Dan demikian juga bersama-sama juga kepada tokoh-tokoh agama, tidak putus-putus dan tidak bosan-bosannya memberikan penyuluhan atau dakwah-dakwah secara agama ataupun khutbah secara agama, dan bila perlu dengungkan, mari kita bersama-sama masyarakat Kepulauan Riau khususnya Batam perang terhadap narkotika, perang terhadap sindikat narkotika dan para backing-backingnya, dan katakan bahwasanya narkoba itu haram. Baik Pak, terima kasih atas informasinya pada siang hari ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.